Halo, nama aku Dewi Erawati Tambunan dengan NIM 1124-10836. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS studi kasus manajemen operasional lanjutan. Studi kasusnya adalah CV Maju Sejahtera Snack adalah sebuah UMKM yang memproduksi keripik singkong dan keripik pisang di Jawa Tengah. Perusahaan ini menggunakan salah satu lini produksi utama dengan mesin pengiris dan penggoreng semi otomatis. Dalam 6 bulan terakhir, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan operasional. Yang pertama, produktivitas mesin rendah dan sering terjadi penghentian produksi akibat mesin penggoreng mengalami overheat. Yang kedua, persediaan bahan baku singkong sering menumpuk saat musim panen tetapi mengalami kekurangan pada musim hujan. Yang ketiga, keluhan pelanggan meningkat akibat produk gosong dan ketidakkonsistenan tingkat kerenyahannya. Yang keempat, manajemen belum memiliki sistem pengendalian kualitas berbasis data, keputusan perbaikan masih bersifat reaktif. Kemudian, pada studi kasus ini terdapat data operasional rata-rata harian mesin penggorengnya. Yang pertama, waktu produksi terjadwal 8 jam atau 480 menit. Kedua, downtime tidak terencana sebesar 90 menit. Yang ketiga, kapasitas ideal 50 kilo per jamnya. Output aktualnya 300 kilo per hari dan produk cacat atau dalam arti gosong atau tidak renyah itu 30 kilo per hari. Pertanyaan yang pertama terkait overall equipment effectiveness atau OEE. Yang pertama, hitung ability, performance, quality, dan OEE mesin penggoreng CV Maju Sejahtera Snack. Yang pertama, ability. Ability menunjukkan presentasi waktu mesin yang benar-benar beroperasi dibandingkan waktu proses terjadwal. Waktu produksi terjadwal yaitu 480 menit. Downtime yang tidak terencana itu 90 menit. Waktu operasional aktual yaitu 480 menit dikurang 90 menit, hasilnya adalah 390 menit. Ability-nya adalah 390 menit tadi, hasil dari waktu operasional aktual dibagi 480 menit, yaitu waktu produksi terjadwal, dikali 100%, sehingga dapat hasilnya ability-nya 81,25%. Untuk yang kedua, performance. Performance itu mengukur seberapa efisien mesin menghasilkan output dibanding kapasitas idealnya. Kapasitas idealnya adalah 50 kilo per jamnya. Waktu operasional aktual tadi 390 menit, yaitu 6,5 jam. Output idealnya adalah 50 kilo per jam dikali 6,5 jam, yaitu 325 kilo per hari. Output aktualnya adalah 300 kilo per hari. Rumus performance adalah output aktual dibagi output ideal, yaitu 300 kilo dibagi 325 kilo dikali 100%. Sehingga hasil performance-nya adalah 92,31%. Yang ketiga, quality. Quality menunjukkan proporsi produk baik terhadap total produksi. Output aktualnya 30 kilo, produk cacatnya 30 kilo. Produk baiknya 300 kilo dikurang 30 kilo, jadinya 270 kilo. Quality rumusnya adalah produk baik dibagi output aktual, yaitu 270 kilo dibagi 300 dikali 100%, yaitu hasilnya 90%. Kemudian kita menghitung OEE-nya, Overall Equipment Effectiveness. Rumus OEE adalah ability dikali performance dikali quality. Jadi yang tadi 0,8125 dikali 0,9231 dikali 0,90, hasilnya adalah 0,675 atau 67,5%. Kemudian untuk soal yang keduanya, bandingkan nilai OEE yang diperoleh dengan standar praktik terbaik industri manufaktur. Standar praktik terbaik untuk OEE adalah ability lebih besar sama dengan 90%, performance lebih besar sama dengan 95%, quality lebih besar sama dengan 99%, dan OEE lebih besar sama dengan 85%. Nilai OEE mesin penggoreng CV Maju Sejahtera Snack adalah 67,5%, berada jauh di bawah standar industri manufaktur kelas dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa
mesin belum beroperasi secara efektif dan masih memiliki ruang perbaikan yang signifikan, terutama pada aspek kendala mesin dan kualitas produk. Kemudian untuk selanjutnya, identifikasi yang menyebabkan rendahnya OEE pada kasus ini. Rendahnya OEE pada kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ability yang rendah. Downtime yang tidak terencana sebesar 90 menit per hari yang menunjukkan masalah serius pada keadaan mesin penggorengan. Overheat yang sering terjadi mengindikasikan kurangnya perawatan preventif dan pengendalian suhu yang tidak optimal. Yang kedua, performance belum optimal. Output aktual masih berada jauh di bawah kapasitas ideal mesin. Hal ini disebabkan oleh gangguan kecil selama proses produksi, penyesuaian ulang mesin setelah berhenti, dan ketidakberaturan aliran bahan baku. Yang ketiga, terkait quality. Quality-nya relatif rendah. Tingkat cacat produk mencapai 10% dari total produksi. Produk gosong dan ketidakkonsistenan kerenyahan menunjukkan proses penggorengan yang tidak stabil, pengaturan suhu yang tidak terkontrol, dan belum adanya standar kualitas berbasis data. Yang keempat, sistem manajemen operasi yang lemah. Ketidakadaan sistem pengendalian kualitas dan pemeliharaan berbasis data menyebabkan manajemen hanya bersifat reaktif terhadap masalah, bukan preventif. Kondisi ini menyebabkan frekuensi downtime dan tingkat produk cacat tinggi. Nilai OEE mesin penggorengan CV maju sejahtera snack masih berada pada kategori menengah ke bawah. Perbaikannya dapat difokuskan pada pengurangan downtime melalui preventive maintenance, stabilisasi proses penggorengan, serta menerapkan pengendalian kualitas berbasis data untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan peralatan produksi. Selanjutnya, studi kasus terkait manajemen persediaan bahan baku. CV Maju Sejahtera Snack membeli singkong dari petani lokal dengan harga yang fluktuatif dan masa simpan terbatas. Kelebihan persediaan singkong, terutama pada musim panen, menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu biaya penyimpanan meningkat akibat kebutuhan ruang, tenaga kerja, dan pengendalian kondisi bahan baku. Kedua, adanya resiko kerusakan dan penurunan kualitas singkong menjadi tinggi karena masa simpan yang terbatas, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat cacat produk. Modal kerja perusahaan tertahan dalam bentuk persediaan bahan baku yang belum diolah yang menyebabkan berkurangnya likuiditas dan fleksibilitas keuangan UMKM. Sedangkan akibat kekurangan persediaan pada musim hujan menyebabkan terganggunya kontinuitas produksi. Mesin dan tenaga kerja tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga produktivitas menurun. Perusahaan beresiko kehilangan peluang penjualan karena tidak mampu memenuhi permintaan pasar secara konsisten. Ketidakstabilan pasokan juga mendorong pembeli darurat dengan harga lebih tinggi yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi per unitnya. Selanjutnya, penerapan manajemen persediaan untuk mengatasi masalahnya. Penerapan manajemen persediaan yang terencana dapat membantu menyeimbangkan ketersediaan bahan baku dengan kebutuhan produksi. Peramalan permintaan berbasis data histori penjualan dan pola musiman dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan singkong secara lebih akurat. Penggunaan metode EOQ atau Economic Order Quality dapat membantu menentukan jumlah pembelian yang optimal sehingga biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada tingkat minimum. Pengaturan jadwal pembelian bertahap dari petani lokal juga memungkinkan perusahaan menghindari penumpukan bahan baku. Selain itu, kerjasama dalam jangka menengah dengan pemasok dapat membantu menstabilkan harga dan volume pemasokan. Kemudian, yang ketiga, membahas tentang menurut saya, apakah pendekatan just in time realistis diterapkan pada UMKM ini? Pendekatan just in time secara murni relatif sulit untuk diterapkan pada UMKM ini karena karakteristik bahan baku singkong yang sangat bergantung pada musim dan cuaca yang menyebabkan pemasok tidak stabil. Sementara just in time menuntut keandalan pasokan yang tinggi dan waktu pengiriman yang presisi. Skala UMKM dan keterbatasan sistem informasi juga menjadi kendala dalam penerapan just in time ini. Pendekatan just in time parsial masih realistis untuk diterapkan dengan penyesuaian. Perusahaan dapat mengadopsi prinsip dasar just in time seperti pembelian dalam jumlah kecil namun lebih sering pada saat musim panen,
Kemudian kedua, pengurangan persediaan berlebih. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dengan petani lokal. Kombinasi antara safety stock yang terbatas dengan prinsip just in time yang lebih fleksibel, lebih sesuai dengan kondisi operasional UMKM ini dibanding penerapan just in time secara ketat. Masalah persediaan bahan baku pada UMKM ini berdampak langsung terhadap biaya, kualitas produk, dan kelancaran produksi. Penerapan manajemen persediaan yang sistematis dan berbasis data, serta adaptasi prinsip just in time secara selektif merupakan pendekatan yang paling realistis yang dapat diterapkan. Kemudian untuk selanjutnya, studi kasus terkait BEM-MAIK untuk perubahan operasional. Manajemen ingin menggunakan pendekatan untuk menurunkan produk cacat hingga maksimal 5%. Yang pertama, rancang penerapan DMAIK berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut. Rancangan penerapan DMAIK. Yang pertama, define, yaitu pendefisian masalah. Fokus pada tahap ini menetapkan masalah utama, kebutuhan pelanggan, dan sasaran perbaikan. Pertama, masalah utama. Tingkat produk cacat tinggi, yaitu 30 kilo dari 300 kilo total produksi, yaitu 10% per hari. Yang kedua, downtime mesin tinggi, yaitu 90 menit dari 480 menit jam kerja, yaitu 18,75%. Yang ketiga, gosong dan ketidakkonsistenan kerenyahan. Yang keempat, ketidakstabilan pemasokan bahan baku singkong. Tujuan perbaikan yaitu menurunkan tingkat produk cacat dari 10% menjadi lebih kecil dari 5%. Yang kedua, mengurangi downtime yang tidak terencana. Ketiga, menstabilkan kualitas dan output produksi. Yang kedua, measure. Pengukuran kinerja saat ini. Tahap ini mengukur kondisi aktual sebagai baseline. Perhitungan kinerja awal, yang pertama ability mesin. 480 menit jam kerja dikurangi downtime 90 menit dibagi 480 jam kerja, yaitu hasilnya 81,25%. Kapasitas aktual adalah 380 kilo per jam. Waktu kerja 8 jam, jadi 300 kilo dibagi 8 jam, yaitu 37,5 kilo per jam. Performance-nya adalah 37,5 bagi 50, yaitu 75%. Quality rate produk baik yaitu 300 dikurang 30 dibagi 300, hasilnya 90%. Kemudian OEE-nya itu terdapat 54,8%. Tingkat OEE tersebut termasuk rendah. Yang ketiga, analyze, yaitu analisis akar permasalahannya. Analisa penyebab utama cacat dan downtime adalah yang pertama, mesin penggoreng overheat akibat tidak adanya pengaturan suhu standar. Yang kedua, tidak tersedianya SOP waktu dan suhu penggorengan. Yang ketiga, variasi kadar air singkong pada saat musim hujan. Selanjutnya, tidak ada preventive maintenance mesin secara berkala. Lalu yang terakhir, pengendalian mesin kualitas masih visual dan subjektif. Selanjutnya, improve. Usulan solusi perbaikan berbasis data. Yang pertama, penerapan standar suhu dan waktu penggorengan. Kedua, pemasangan termometer digital dan alarm suhu. Yang ketiga, jadwal preventif maintenance mingguan. Yang keempat, standarisasi bahan baku singkong. Yang kelima, penyesuaian waktu goreng berdasarkan kadar air. Keenam, pelatihan operator terkait kontrol kualitas. Yang ketujuh, penerapan buffer stok pada musim hujan. Dan yang kelapan, kerjasama pemasok alternatif. Terkait kontrol atau pengendalian dan standarisasi, itu menjaga agar perbaikan berkelanjutan. Tindakan pengendaliannya adalah yang pertama, implementasi SOP tertulis. Kedua, monitoring harian kualitas dan downtime. Yang ketiga, audit proses produksi secara rutin. Yang keempat, evaluasi mingguan KPI produksi. Dan selanjutnya adalah tentukan alat quality control yang sesuai pada setiap tahap DMAIK. Alat quality control pada setiap tahap DMAIK. Yang pertama, define. Define itu alat quality controlnya SIPOC diagram, voice of customer atau VOC. Yang kedua, measure. Measure itu alat quality controlnya itu check sheet, OEE, dan histogram. Yang ketiga, analyze. Alat QC-nya itu fishbone diagram, Pareto chart, dan 5Y. Untuk improve,
Alat QC-nya Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA dan SOP. Sedangkan untuk kontrol, alat QC-nya itu Control Chart atau P-Chart, SPC, dan Audit Checklist. Jelaskan indikator KPI yang perlu dikendalikan pada tahap kontrol. KPI dikendalikan untuk menjaga tingkat cacat lebih kecil dari 5%. Yang pertama, defect rate lebih kecil dari 5%. Kemudian downtime mesin lebih kecil dari 60 menit per harinya. OEE mesin penggorengan lebih besar dari 70%. Stabilitas suhu penggorengan sesuai SOP dan toleransi. Kemudian output aktual per jamnya lebih besar 45 kilo per jam. Output aktualnya harus lebih besar sama dengan 45 kilo per jamnya. Kemudian untuk keluhan pelanggan, targetnya menurun lebih besar sama dengan 50%. Penerapan DMAIC secara sistematis memungkinkan UMKM ini menurunkan produk cacat, meningkatkan keandalan mesin, serta membangun sistem pengendalian kualitas berbasis data. Pendekatan ini relevan untuk UMKM karena fokus pada efisiensi, konsistensi mutu, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, studi kasusnya terkait quality control dan SPC. Ketidakkonsistenan tingkat kerenyahan diduga disebabkan oleh variasi suhu penggorengan. Yang pertama, alat SPC apa yang paling tepat untuk memantau masalah tersebut? Alat SPC yang paling tepat untuk memantau ketidakkonsistenan tingkat kerenyahan akibat variasi suhu penggorengan adalah control chart atau peta kendali. Alat ini digunakan karena suhu penggorengan merupakan data variabel. Yang kedua, variasi suhu secara langsung mempengaruhi tingkat kematangan dan kerenyahan produk. Selanjutnya, histogram untuk melihat sebaran suhu. Kemudian, cause dan efek diagram atau fishbone untuk analisis penyebab variasi suhu. Cara membaca hasil SPC adalah, yang pertama, garis tengah atau CL, central line, menunjukkan nilai rata-rata suhu penggorengan. Yang kedua, batas kendali atas atau UCL, dan batas kendali bawah atau LCL, itu menentukan rentang variasi suhu yang masih dapat diterima secara statistik. Yang ketiga, indikasi proses terkendali. Semua titik berada pada UCL dan LCL. Selanjutnya, proses titik acak tanpa tren naik atau turun yang konsisten. Kemudian, indikasi proses tidak terkendali, titik suhu berada di luar UCL dan LCL. Pola tidak wajar seperti tren naik terus-menerus, penurunan bertahap, atau pola zigzag yang ekstrim. Tindakan jika proses tidak terkendali. Jika ditemukan proses tidak terkendali, maka langkah yang diambil adalah yang pertama, menghentikan sementara proses produksi untuk mencegah produk cacat yang lebih lanjut. Yang kedua, mengidentifikasikan penyebab variasi suhu seperti overheat pada mesin penggorengan, ketidakstabilan termostat, kesalahan pengaturan waktu dan suhu oleh operator. Yang ketiga, melakukan tindakan perbaikan seperti kalibrasi dan perawatan mesin penggorengan secara rutin, standarisasi suhu dan waktu penggorengan, pelatihan operator terkait pengendalian suhu. Kemudian melakukan pemantauan ulang menggunakan peta kendali untuk memastikan proses kembali stabil. Selanjutnya, hubungan antara SPC, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. SPC memiliki peran strategis untuk menjaga kualitas produk secara konsisten. Penerapan SPC memungkinkan perusahaan atau UMKM untuk mengendalikan variasi proses produksi sebelum menghasilkan produk cacat. Yang kedua, menjamin keseragaman tingkat kerenyahan, warna, dan rasa produk. Yang ketiga, menurunkan tingkat produk gosong dan tidak renyah, sehingga waste atau pemborosan dapat diminimalkan. Kemudian meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, mengurangi keluhan dan pengembalian produk, memperkuat citra merek UMKM di pasaran. Tanpa SPC, perusahaan cenderung bersifat reaktif dan hanya memperbaiki masalah secara keluhan yang muncul. Dengan SPC, manajemen dapat melakukan perbaikan berbasis data sehingga proses produksi lebih efisien dan berorientasi pada kepuasan pelanggan jangka panjang. Kemudian studi kasus yang selanjutnya adalah terkait analisis manajerial. Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara
Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara OEE rendah, persediaan bahan baku, dan tingkat ketersediaan produk dalam kasus UMKM ini. Keterkaitan antara OEE rendah, persediaan bahan baku, dan tingkat ketersediaan produk. OEE merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi produksi. Dalam hal ini, OEE rendah disebabkan oleh downtime yang tidak terencana, yaitu 90 menit dalam sehari, dan menghasilkan produk cacat 30 kilo per harinya. Produktivitas mesin yang rendah mengakibatkan output yang tidak maksimal, sehingga mengurangi ketersediaan produk. Kemudian persediaan bahan baku. Selama musim panen, persediaan singkong meningkat, tetapi manajemen yang kurang baik menyebabkan penumpukan bahan baku tanpa pemanfaatan yang optimal. Sedangkan pada musim hujan, kekurangan bahan baku yang menghambat produksi sehingga mengakibatkan ketidakstabilan dalam ketersediaan produk. Untuk tingkat ketersediaan produk terganggu oleh rendahnya OEE dan fluktuasi persediaan bahan baku. Jika mesin sering mengalami masalah dan bahan baku tidak tersedia, produk akhir tidak dapat diproduksi sesuai permintaan. Hal ini berujung meningkatkan keluhan pelanggan terkait kualitas produk. Selanjutnya, rencana perbaikan yang paling realistis. Yang pertama, meningkatkan OEE dengan melakukan pemeliharaan preventif dan perbaikan mesin penggorengan untuk mengurangi downtime secara berkala. Kedua, menerapkan pelatihan bagi operator tentang penggunaan mesin dan pengendalian kualitas. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem manajemen persediaan berbasis data untuk memprediksi kebutuhan bahan baku sesuai dengan musimnya. Kemudian selanjutnya, menciptakan hubungan dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil. Selanjutnya, mengembangkan sistem pengendalian kualitas berbasis data untuk memantau dan menganalisis cacat produk secara real time. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, menurut Anda sebagai manajer operasional, faktor SDM apa yang paling kritis untuk keberhasilan perbaikan berkelanjutan? Menurut saya, faktor SDM yang paling kritis untuk keberhasilan perbaikan berkelanjutan, yang pertama, karyawan perlu dilatih dalam teknik produksi yang baik dan pengendalian kualitas untuk mengurangi produk cacat. Yang kedua, pengembangan keterampilan teknis untuk operator mesin agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang mendukung inisiatif perbaikan berkelanjutan, di mana setiap karyawan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kualitas produk. Yang keempat, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam proses perbaikan. Yang terakhir, memastikan komunikasi jelas antara manajemen dan karyawan untuk mendiskusikan masalah operasional dan solusi yang dapat dilakukan. Sekian penjelasan saya terkait studi kasus UMKM ini. Semoga penjelasan saya dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.